Topik kita hari ini tentang silaturahim. Insya Allah nanti bersama Prof. Partino, ya, beliau akan menambahkan insight yang lebih memperkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puji serta syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita dapat bertemu kembali, dipertemukan melalui Golden Habits Forum pada Sabtu pagi hari ini. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali. Ini merupakan pertemuan pertama kita di bulan Syawal. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber dari Golden Habit Forum. Beliau adalah Ustadz Dr. Sukaca dan juga Profesor Dr. Partino MPD yang akan memberikan tausiah atau ulasan singkat berkenaan dengan silaturahim. Topik ini sangat erat sekali dengan bulan Syawal, karena kita tahu di setiap bulan Syawal ini setelah Ramadan, silaturahmi ini menjadi salah satu agenda atau aktivitas yang memang tidak pernah kita tinggalkan selaku umat muslim. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan materi pertama dan narasumber pertama, beliau Dr. Haji Agus Sukaca. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat kembali berjumpa setelah sempat 2 Sabtu kita tidak on air, Sabtu akhir Ramadan dan Sabtu awal Syawal karena sedang kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Dan saya lihat di Zoom sudah hadir, ya, mewakili semua pulau-pulau besar di Indonesia, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Ya. Kita insya Allah akan membahas topik yang erat kaitannya dengan bulan di mana kita berada saat ini, yakni bulan Syawal. Topik kita hari ini tentang silaturahim. Insya Allah nanti bersama Prof. Partino, ya, beliau akan menambahkan insight yang lebih memperkaya tentang silaturahim ini. Tapi sebelumnya perkenankanlah saya sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga kita semua menjadi bagian para muttaqin. Sebagaimana tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi bagian para muttaqin.
Baik, Bapak sekalian, mari kita mulai tentang silaturahim. Takrif silaturahim ini saya ambilkan dari Fatwa Tarjih dalam tanya jawab agama SM nomor 8 tahun 2008. Silaturahim adalah menyambung atau menjalin kasih sayang kita dengan kerabat dan kenalan kita dengan cara memberinya sedekah atau salam atau pertolongan atau mengunjunginya atau lainnya sesuai dengan keadaan kita dan mereka. Ini takrif yang diberikan oleh Majelis Tarjih. Ya. Menyambung atau menjalin kasih sayang. Dengan siapa? Dengan kerabat dan kenalan. Ya, jadi yang utama adalah kerabat. Kerabat itu adalah mereka yang ada hubungan nasab. Nah, kenalan ini teman-teman. Ya. Caranya yang dideskripsikan oleh Tarjih dengan cara memberi sedekah, memberi salam, memberi pertolongan, mengunjungi atau lainnya. Lainnya itu bisa dengan telepon, bisa dengan video call, bisa dengan WA dan lain-lain. Ya. Jadi cara bersilaturahim ini memberi sedekah. Ya, sedekah mungkin kita punya daftar di antara kaum kerabat yang memerlukan sedekah. Ya. Siapa saja. Nah, itu menjadi prioritas untuk sedekah kita. Memberi salam. Nah, ini satu hal yang sangat elementer, tapi sangat penting sekali. Karena salam ini merupakan hak Muslim atas Muslim. Ya. Ini yang pertama, dia merupakan hak Muslim atas Muslim. Yang kedua, ini bisa meningkatkan silaturahim. Dan salam ini, kata Nabi, termasuk bagian dari sedekah. Salam kok sedekah? Ternyata dalam penelitian Bapak-Ibu sekalian, memberikan salam itu biasanya kan ekspresinya ekspresi kegembiraan. Apalagi biasanya salam itu dikaitkan dengan senyum, ya. Dikaitkan dengan sapa. Sehingga didahului dengan senyum, salam, sapa. Itu rangkaiannya, dan itu banyak dijadikan menjadi protap di layanan-layanan, ya. Senyum, salam, sapa menjadi bagian. Ternyata bahwa salam itu menjadi bagian sedekah itu ada bukti fisiknya. Orang yang tersenyum itu kecenderungannya orang yang diajak tersenyum akan ikut tersenyum. Nah, orang yang tersenyum itu akan menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin dari kita memberikan senyum salam, ya, itu sedekahnya. Jadi orang yang kita ajak senyum, kita berikan salam, itu akan memproduksi hormon endorfin, yang hormon endorfin ini penting sekali bagi kesehatan seseorang, bagi kebahagiaan seseorang. Ya, disebut juga endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Yang ketiga, memberikan pertolongan. Ya, jadi ta'awun, saling memberikan pertolongan. Nah, ini pertolongan ini siapa saja perlu pertolongan. Kaya miskin itu semuanya perlu pertolongan. Ya, sehingga hidup di dunia ini adalah saling bertawun. Saling bertawun, memberikan manfaat. Ya, ini sampai-sampai Rasulullah SAW itu menyampaikan, ya, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat, ya, bagi orang lain. Kemudian cara yang lain juga bisa dengan cara mengunjungi.
Ya, mengunjungi itu merupakan bagian cara untuk apa? Untuk silaturahim. Nah, rangkaian mengunjungi itu rangkaiannya bisa dengan makan bersama, dengan macam-macam, ya. Nah, ini mengunjungi. Sehingga Rasulullah mengajarkan bagaimana adab berkunjung, adab bertamu. Ada juga tuntunan bagaimana adab menerima tamu. Nah, lainnya ini yang lebih mudah, telepon. Sekarang telepon itu sangat murah sekali, ya. Video call, WA, dan lain-lain. Ya. Ini merupakan cara silaturahim yang disebutkan oleh fatwa tarjih. Bapak sekalian, silaturahim itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Karena apa? Karena dia merupakan salah satu di antara indikator keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kasih 2 yasil. yang ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abi Hurairah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia bersilaturahim. Ya, jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu bersilaturahim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Ini di antara indikator keimanan. Silaturahim menjadi bagian dari indikator keimanan. Dan silaturahim itu sesuatu yang memiliki urgensi yang tinggi. Ini hadis dari Anas, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innar rahim sijnatun mutamassikatun bil arsy takallama bilisanin dzalik. Sesungguhnya rahim itu adalah cabang kuat di arsy, berdoa dengan lisan yang tajam. Allahumma sil man wasolani waqta man khota'ani. Sambunglah orang yang menyambungku dan putuslah orang yang memutusku. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Anar-Rahman Ar-Rahim wa inni syaqaqtu lirrahim minasmi faman wasolaha wasoltuhu waman nakathaha nakathtuhu. Aku adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sungguh aku pecahkan dari namaku untuk rahim. Maka barang siapa menyambungnya, niscaya aku menyambung orang itu. Dan barang siapa memutuskannya, pasti aku memutuskan orang itu. Hadis riwayat Al-Haythami. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini rahim, ya, rahim itu diambil, dipecahkan dari nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kemudian diambil kata rahim. Sehingga di dalam rahim itu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Menyambung silaturahim itu bermakna menyambung kasih sayang. Dan kita tahu rahim ibu di mana kita semua sempat menempatinya selama kurang lebih 42 minggu atau 9 bulan, itu terambil dari kata itu.
Jadi rahim itu adalah tempat untuk apa? Menebar kasih sayang. Kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Sehingga menjaga silaturahim sesungguhnya adalah menjaga kasih sayang. Nah, Bapak sekalian, di antara hikmah silaturahim ini disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan ditambahkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, silaturahim hikmahnya adalah melapangkan rezeki dan menambah umur. Ya. Jadi silaturahim yang baik biasanya akan menjaga hubungan baik. Nah, dengan hubungan yang baik ini, peluang rezeki akan lebih luas. Kalau kita bergerak di bidang perdagangan atau pelayanan jasa, maka silaturahim ini menjadi bagian penting untuk membangun loyalitas pelanggan. Jadi kalau hubungannya baik, ya, misalnya para pedagang dengan para pelanggannya hubungannya baik, ya, pelanggan senang berhubungan dengan pedagangnya, atau mungkin pelayanan, apakah rumah sakit, apakah bank, apakah ya semua jenis pelayanan-pelayanan, kalau dia memberikan silaturahim yang baik, orang senang berhubungan, maka ini adalah salah satu pilar penting untuk membangun loyalitas pelanggan. Nah, maka orang yang mempunyai usaha, ya, apakah dalam jual beli barang atau jasa, maka silaturahim itu menjadi pilar penting untuk memperluas rezeki. Kalau kita silaturahimnya jelek, orang malas untuk berhubungan. Nah, itu menutup rezeki. Ini untuk apa? Kaitannya dengan rezeki. Kaitannya dengan umur panjang, silaturahim yang baik itu akan membuat orang menjadi bahagia. Jadi kalau hubungan kita dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman itu baik-baik saja, kehidupan akan bahagia. Nah, kebahagiaan ini membuat hormon endorfin menjadi optimal. Kalau hormon endorfinnya optimal, kesehatannya terjaga, dan dengan kesehatan terjaga tadi, umur kita menjadi semakin panjang. Nah, ini kaitannya antara silaturahim dengan umur panjang. Ya. Jadi orang yang selalu bahagia, orang yang selalu gembira, cenderung ya, akan lebih sehat. Ya, akan lebih sehat. Nah, kalau kita punya kesehatan yang baik, maka cenderung usianya menjadi lebih panjang. Jadi berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, rezeki itu bisa diperluas. Usia itu bisa diperpanjang. Karena perilaku itu berpengaruh pada rezeki dan usia. Jadi kalau Allah menetapkan ajal, kita tidak tahu ketetapan ajal itu apakah sudah fix tanggal sekian, bulan sekian, ya, atau masih ada variabel-variabelnya. Kalau dia melakukan ini, maka usianya sampai segini. Kalau dia melakukan ini, usianya akan lebih panjang lagi. Nah, ternyata berdasarkan hadis ini, silaturahim ini bisa memperpanjang. Jadi,
kita semua tidak tahu ketetapan Allah tentang ajal dan tentang rezeki, tapi berdasarkan hadis ini ada variabel-variabel yang mempengaruhi bahwa usia itu bisa bergeser lebih panjang atau lebih pendek. Salah satunya adalah silaturahim menjadi variabel untuk memperpanjang atau memperpendek usia. Orang yang hubungannya jelek dengan orang lain, ya, tentu hidupnya akan sempit. Nah, hidupnya sempit itu penyakit akan lebih mudah datang. Nah, ini Bapak sekalian, salah satu hikmah dari silaturahim, ya, ini yang disebutkan langsung oleh hadis Bukhari Muslim ini adalah terkait dengan keluasan rezeki dan tambahan usia. Variabel lain waktu insya Allah kita kaji, karena menjaga kesehatan, olahraga itu juga menjadi bagian dari variabel pola makan, ya, variabel kesehatan kita. Nah, siapa yang menjadi objek silaturahim kita, Bapak sekalian? Di dalam ketentuan dalam fatwa Tarji tadi ada 2 objek penting untuk bersilaturahim. Yang pertama adalah kerabat, karena hubungan kekerabatan, hubungan kerahiman. Kerabat ini yang paling dekat adalah ibu, kemudian bapak. Karena kejadian kita, manusia, itu berawal dari pancaran air mani punya bapak, kemudian sampai ke ovum sel telur ibu, ya, punya ibu, yang ketika sel telur itu sudah dibuahi, jadilah dia nutfah. Nutfah itu adalah ovum yang sudah dibuahi. Nah, nutfah kemudian berkembang, akhirnya melekat di rahim, lama bersama ibu. Jadi kita lebih lama bersama ibu, khusus di alam rahim itu kita bersama ibu, rahim ibu. Maka kekerabatan yang paling harus diprioritaskan adalah kepada ibu. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahakku bihosni sahabah, siapa yang paling berhak aku baiki di dalam silaturahim ini dengan persahabatan? Maka jawabnya ummuka, kemudian ummuka, kemudian umuka, baru abuka, baru bapakmu. Ini prioritas silaturahim, bagaimana ibu dan bapak. Kemudian yang kedua, ya, ini anak-anak kandung. Ya, itu hubungannya dekat